ibtigha amdalillahi wa rahmatihi wa risyafati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa nakhusu bi dhikri ila musannif hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumihi fid dawrain wa ila hadha nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا برسوله الكريم وهدانا به إلى الدين القويم والصراط المستقيم وأمرنا بتوقيره وتعظيمه وتكريمه وتبجيله وفرض على كل مؤمن أن يكون أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله وجعل محبته سببا لمحبته وتفضيله. أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم صلى الله وسلم عليه وعلى سائر المرسلين وآل كل والصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita lanjutkan pengajian kita kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Faslun fi alamati mahabbatihi alaihi salatu wassalam. Fasal menjelaskan tentang alamat ataupun tanda-tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana dalam pasal ini dijelaskan faman dhaharat fihi kana shadiqan fi hubbihin nabi. Barang siapa yang ciri-ciri ini ada, nampak jelas di dalam diri seseorang, maka kecintaannya kepada Nabi Muhammad itu adalah kecintaan yang benar. Wa illa lam yakun shadiqan fi hubbihi. Apabila alamat ini tidak dia miliki, maka dia tidak mencintai Nabi Muhammad, hanya orang yang mengaku mencintai Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min alamati mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian daripada alamat ataupun tanda-tanda mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kathratu dzikrihi, yakni banyak menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak mengingat ataupun menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa inna man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi, karena sesungguhnya orang yang mencintai sesuatu maka dia akan memperbanyak menyebut perkara yang dicintainya. Jadi mencintai Nabi Muhammad ciri-cirinya adalah sering menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sering membicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, suka dibicarakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Konteks dalam hal ini salah satu wujudnya, salah satu ya, bukan satu-satunya, yaitu membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, membaca maulid untuk Nabi Muhammad, membaca sejarah sirahnya Nabi Muhammad.
Jadi membicarakan tentang Nabi Muhammad itu menjadi perkara yang disenangi, karena kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini tanda mencintai Nabi Muhammad, yaitu kasratu dzikrihi sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak menyebut Nabi Muhammad, banyak-banyak mengingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, dan sebagian daripada alamat tanda kecintaan kepada Nabi Muhammad, kasratu syuqihi ila liqaihi. Banyaknya rasa rindu, kerinduan yang kuat ila liqaihi, untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla habibin yuhibbu ila liqai habibih. Kenapa rindu untuk bertemu Nabi Muhammad itu bagian daripada tanda alamat mencintai Nabi Muhammad? Karena setiap kulla habibin, setiap kekasih itu yuhibbu ila liqai habibih, itu pasti senang ketika berjumpa dengan kekasihnya. Jadi kita mencintai seseorang, maka kita senang ketika berjumpa dengan orang tersebut. Bahkan merasa rindu ketika lama tak jumpa dengan orang yang kita cintai. Jadi mencintai Nabi Muhammad, rindu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Maka kisah kemarin, kisah-kisah kemarin yang menjelaskan bagaimana kerinduan dan juga kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya, kematian itu menjadi sesuatu yang membahagiakan. Karena dengan kematian itu menjadi wasilah segera bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hidup ini kita enggak bisa lagi nak jumpa kepada Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memiliki kerinduan yang kuat untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Wa min alamati hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerinduan yang kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk bagi kita yang berkesempatan ziarah ke tanah haram atau memiliki keinginan, bukan memiliki keinginan, memang harus memiliki keinginan itu untuk ziarah ke tanah haram, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Maka kaitannya dengan syariat kita, maka tujuan untuk menyempurnakan daripada rukun Islam kita adalah ziarah ke Baitullah, Ka'bah Al-Mukarramah. Jadi di Makkah Al-Mukarramah. Tapi bagian untuk menyempurnakan keimanan kita, selain ziarah ke Masjidil Haram, juga ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, yang binana di situ ada makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ziarah ke makamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rindu untuk bertemu Nabi Muhammad. Karena Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menziarahku, mengunjungiku ketika aku sudah meninggal, maka sama halnya dia mengunjungiku ketika aku masih hidup. Ini dijelaskan di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tushahhah yang dikaji oleh guru kita Ustaz Daifi Ibrahim setiap malam Rabu, 2 minggu sekali. Jadi mafahim yajib an tushahhah
faham-faham yang wajib untuk disahihkan, untuk diluruskan. Salah satunya menjelaskan, menukil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengunjungiku ketika aku sudah wafat, maka sama halnya berkunjung kepadaku ketika diriku masih hidup. Ya. Ziarah ke Madinah Al-Munawwarah, ziarah ke makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min alamati hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga sebagian daripada alamat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'a kathrati dzikrihi lahu sallallahu alaihi wasallam, yang mana kecintaan itu diiringi dengan banyaknya kita menyebut Nabi Muhammad, mengingat Nabi Muhammad. Jadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, maka otomatis dia banyak mengingat Nabi Muhammad, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'zimuhu wa tawqiruhu inda dzikrihi lahu wa idharul khusyu' wa tawadu inda sima'i ismihi. Ketika kita menyebut Nabi Muhammad, membaca salawat untuk Nabi Muhammad, membaca sirahnya Nabi Muhammad, memperdengarkan tentang kisahnya Nabi Muhammad, mendengar tentang perjalanan Nabi Muhammad, menceritakan kembali perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'zimuhu wa tawqiruhu. Yang juga harus kita perhatikan adalah ketika kita menyebut Nabi Muhammad itu ta'zimuhu wa tawqiruhu, diiringi dengan rasa mengagungkan, diiringi dengan rasa memuliakan. Inda dzikrihi lahu, ketika seseorang itu menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baca sholawat sambil memuliakan Nabi Muhammad. Bagaimana memuliakan Nabi Muhammad? Layaknya kita memuliakan orang tua, layaknya kita memuliakan seorang guru, layaknya kita memuliakan orang yang memang harus kita muliakan. Jadi jangan sampai membaca sholawat sambil bercanda, sambil guyonan. Jadi kita membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, membaca maulid untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kita benar-benar mencintai Nabi Muhammad, itu diiringi dengan ta'zim wa tauqir, mengagungkan, memuliakan, wa idharul khusyu', menunjukkan kekhusyuan kita. Khusyuk itu tenang, khusyuk itu tenang. Al-jawarihu, jawarihnya tenang, hatinya ingat kepada yang dikhusyui. Jadi sholat itu anggota badannya tenang, hatinya ingat kepada tujuan kemana kita sholat. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardu hanifa musliman wa ma ana minal musyrikin. Membaca sholawat khusyuk, anggota badannya tenang, tidak melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia, hatinya ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khusyuk itu bahasa kitanya fokus. Fokus. Ingat kita ingin kemana. Wa tawadu, dan juga tawadu, merendahkan diri. Inda sima'i ismihi, ketika kita mendengar nama Nabi Muhammad, ketika kita membaca maulid, kita khusyuk. Kita yang mendengar, kita khudu', merendahkan diri. Qala asy-syaikh Abu Ibrahim Ishaq At-Tujaibi, berkata seorang syekh bernama Abu Ibrahim Ishaq At-Tujaibi, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu la yadhkurunahu illa khasha'u
wa qatasha'arat juluduhum wa bakau. Ya, ada kesaksian dari seorang guru bernama Abu Ibrahim Ishaq At-Tujaibi. Beliau mengisahkan, beliau mempersaksikan bahwasanya ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, ya, Khalid bin Walid, sahabat-sahabat yang lain sekian banyak itu, ya, itu sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadhkurunahu, mereka tidak menyebut Nabi Muhammad, tidak mengingat Nabi Muhammad, illa khasha'u wa qatasha'arat juluduhum wa bakau, kecuali ketika mereka ingat kepada Nabi Muhammad, kecuali ketika mereka menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khasha'u, hatinya merasa khusyuk. Ya, hatinya merasa khusyuk, merasa tenang, merasa nyaman. Wa qatasha'arat juluduhum, kemudian kulitnya berkerut. Ya, kulit wajahnya berkerut menunjukkan kesedihan. Wa bakau, tidak jarang dari mereka itu menangis karena ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu orang ketika belum lahir dirindukan, ketika sudah lahir disambut dengan kegembiraan, ketika tumbuh, ya, ketika mulai tumbuh anak-anak menginjak remaja, ini juga keistimewaan sudah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika diangkat menjadi nabi, karena urusannya membawa risalah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka dengan diutusnya nabi, kemudian dipisahkan mana orang yang beriman, mana orang yang ingkar. Bagaimana kecintaan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi sahabat-sahabat Nabi sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyebut Nabi Muhammad kecuali dengan khusyuk, ya, berkerut kulitnya, kemudian menangis. Maka ada kisah, ya, sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika diangkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian sahabat Bilal, muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, izin kepada khalifah, izin mengajukan mengundurkan diri, tidak adzan lagi di Madinah sepeninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya alasannya kenapa? Begini. Yang singkat cerita, alasan itu diterima oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Maka kemudian selang beberapa waktu yang cukup lama, ketika Sayyidina Hasan dan Husain sudah mulai tumbuh, ya, menginjak usia yang mereka sudah berpikir, mereka sudah bisa mengingat kembali dan yang lain sebagainya, intinya minta untuk mendatangkan sahabat Bilal untuk adzan kembali. Akhirnya Bilal dijemput, padahal tinggalnya sudah jauh dari Madinah. Dijemput, menolak. Ketika dikatakan yang meminta ini bukan khalifah, yang meminta ini bukan penduduk Madinah, tetapi yang meminta adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Hasan dan Husain.
Maka bergejolak hatinya Bilal bin Rabah. Bagaimana keadaan saat itu? Yang singkat cerita, beliau datang ke Madinah, memenuhi daripada permintaan tersebut, kemudian melafadzkan, mengumandangkan adzan. Bagaimana adzannya Bilal bin Rabah? Ya. Yang ketika itu penduduk Madinah mendengar suara adzan sahabat Bilal, muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ada itu merasakan seolah-olah Nabi Muhammad itu masih hidup. Karena sepeninggal Nabi Muhammad, Bilal tidak pernah adzan. Ya, ini bagaimana khusyuknya Bilal, bagaimana sedihnya Bilal. Bahkan di tengah-tengah adzan, Bilal itu sampai pingsan, yaitu pada lafaz asyhadu anna Muhammadan. Ya, tidak bisa melanjutkan daripada adzannya. Itu sahabat, mereka tidak menyebut Nabi Muhammad kecuali khusyuk. Ya, tidak jarang dari mereka itu menangis karena mengingat kehidupan Nabi Muhammad, rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika katsirun minat tabi'in, demikian halnya juga ya kebanyakan daripada tabi'in generasi setelahnya. Wa minhum man yaf'aluhu mahabbatahu lahu wa syauqan ilaihi. Ya. Wa minhum man yaf'aluhu mahabbatan lahu. Minhum sebagian dari mereka, baik dari sahabat ataupun dari tabi'in, man ada sebagian orang yaf'aluhu, ya, yang melakukan itu semua, khusyuk, berkerut kulitnya, menangis ketika menyebut Nabi Muhammad, itu dilakukan mahabbatan lahu, karena kecintaan kepada Nabi Muhammad, wa syauqan ilaihi, dan juga kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menangis, ya, mereka menggigil, mereka khusyuk itu karena mahabbah dan kerinduan. Sebagian lagi mahabbatan wa tauqiran, karena memuliakan Nabi Muhammad, karena mengagungkan Nabi Muhammad, karena menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi intinya begini, kalau kita mengingat Nabi Muhammad belum tumbuh rasa rindu dan kecintaan, maka minimal kita berusaha ketika membaca sholawat itu menunjukkan kita sedang menunjukkan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi baca sholawatnya jangan guyonan, baca maulidnya jangan sambil guyonan, karena kita sedang menunjukkan daripada penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khusyuk, kita tuh khusyuk, anggota badannya tenang, hatinya fokus kepada yang dimaksud. Terus kenapa banyak orang baca sholawat, ya, kok sambil ya guyonan yang lain sebagainya? Ya, kita husnudzon. Yang pertama, membaca sholawat ini bagian ibadah yang tidak diatur caranya, beda dengan sholat. Jadi membaca sholawat itu ibadah ghairu mahdhah, yang tidak diatur caranya. Itu yang pertama. Maka ibarat sah dan tidaknya, sah-sah saja sholawat itu sambil melakukan yang lain atau berperilaku yang lain. Kemudian yang berikutnya, kenapa orang baca sholawat kok sambil cengengesan satu misal? Karena boleh jadi dia tidak memahami apa yang dia baca. Jadi kita enggak memahami apa yang kita baca, karena memang redaksinya itu bahasa Arab. Tidak semua kita paham dengan bahasa Arab.
Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Ya. Itu kalau kita memahami teks bahasanya, memahami isinya, memahami ketinggian sastranya, insya Allah kita akan bisa larut dalam bacaan tersebut. Tapi kalau kita nggak bisa memahami makna, bagaimana kita akan bisa menghayati? Maka terlepas daripada apapun itu, ya, sama halnya dengan kita baca Al-Quran, kita nggak paham artinya, tetapi ketika kita mengambil Al-Quran, dicium dulu Qurannya, dibuka dengan pelan-pelan, ditaruh di tempat yang lebih tinggi daripada kita, membacanya pun pelan-pelan. Ketika ditutup, dicium lagi. Padahal kita nggak tahu yang kita baca itu artinya apa, ya. Meskipun ya rata-rata kita orang awam ini yang kita baca kita nggak ngerti, tetapi kita menunjukkan penghormatan kepada Al-Quran. Maka membaca sholawat meskipun redaksinya kita nggak tahu, dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsudi fil wujudi karamuhu wa ihsanuh, ta'ala majduhu wa adu masyanuh, khalaqal khalqal hikmah wa tawa 'alaiha ilmah, dan seterusnya. Yang baca enggak ngerti, yang dengar juga tidak ngerti. Terus gimana? Ya minimal kita menunjukkan penghormatan kepada Nabi Muhammad ketika kita membaca maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka tinggalkan yang lain, HP-nya ditaruh, ngobrolnya dipending dulu. Bahkan rokok ini kan ikhtilaf. Ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram. Yang mengatakan sunnah enggak ada. Ya. Bahkan sebagian para habaib, para ulama menjelaskan Rasulullah tidak berkenan hadir di sebuah maulid ketika di sana ada bau rokok, ya, atau melihat rokok. Maka mohon maaf, saya merokok, kalau baca maulid rokoknya tak simpan dulu, ya, rokoknya disimpan, jangan sampai di luar, minimal masuk kantong. Karena ada sebagian, terus kalau merokok gimana? Kalau merokok, rokoknya jangan dinampakkan, jangan ditunjukkan, kantongin, kalau enggak ditinggal di rumah, ya. Bahkan di Jawa Timur masih berlaku sampai hari ini bertahun-tahun, ya. Ada seorang habaib memimpin maulid, maka beliau menyuruh santrinya, kalau masih ada yang merokok meskipun jauh dari tempat maulid, tetapi dia termasuk bagian daripada kegiatan, maka minta untuk dimatikan daripada maulid rokoknya tersebut. Ini bentuk daripada ikhtiar untuk mengagungkan, memuliakan, menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa mengingat Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga apapun yang kita tunjukkan kepada Allah dan Nabi Muhammad, kita bisa khusyuk, ya, menghadirkan hati kita ketika menyebut, membaca salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Wa diyallahu tabaraka wa ta'ala.
أصحاب الرسول